warga yang didominasi oleh emak-emak menggeruduk rumah mewah milik Susi yang berada di kawasan Padalarang, Bandung Barat. Mereka meminta pertanggungjawaban sekaligus menagih kembali uang tabungan lebaran yang seharusnya sudah dibagikan. Masa menduga vendor tabungan paket lebaran menggelapkan uang nasabah yang nilainya mencapai 500 juta rupiah. Jika di total ada 1.500 anggota atau nasabah dari tabungan paket lebaran ini. Dalam kasus tabungan lebaran bodong ini, setiap nasabah menyetorkan nominal yang berbeda-beda. Para korban akan melaporkan kasus ini ke aparat kepolisian jika vendor tak menepati janji membayarkan sisa uang tabungan mereka. Kebakaran hebat menghanguskan pabrik pengolahan kayu di Cilacap, Jawa Tengah. Kobaran api muncul dari bagian oven atau pemanas kayu saat sebagian karyawan pabrik tengah bekerja. Tiba-tiba terdengar suara gemuruh dari bagian belakang pabrik yang ternyata kobaran api yang membakar kayu. Petugas pemadam kebakaran mengalami kesulitan memadamkan api karena selain tiupan angin, material kayu di pabrik yang mudah terbakar sehingga api terus membesar. Tak ada korban jiwa dalam musibah kebakaran ini karena saat kejadian seluruh karyawan pabrik berhasil menyelamatkan diri ke lokasi yang aman. Hujan deras dan angin kencang yang terjadi di kawasan Pelabuhan Merak, Banten menyebabkan sejumlah posko tenda pemudik roboh dan berterbangan. Selain tenda PMI, angin kencang juga merobohkan 2 posko tenda pemudik motor hingga rusak parah. Robohnya tenda setinggi 4 meter ini tidak menimbulkan korban luka karena saat kejadian banyak pemudik berteduh di tenda tersebut. Petugas langsung memperbaiki tenda yang roboh agar bisa langsung digunakan. 2 tenda berukuran besar ini biasanya digunakan bagi para pemudik sepeda motor berteduh saat panas atau hujan. Tumpukan petasan di lapak pedagang di Jalan Niaga, Kecamatan Mojosari, Kabupaten Mojokerto meledak hingga membuat panik warga sekitar. Diduga cuaca panas menyebabkan tumpukan petasan meledak. Inilah rekaman video amatir warga saat ledakan berkali-kali terjadi akibat petasan. Kejadian terjadi di Jalan Raya Niaga, Kecamatan Mojosari, Kabupaten Mojokerto. Karena kejadian ini, warga sekitar pun takut dan menjauh dari lokasi. Warga sekitar berusaha memadamkan api dengan peralatan seadanya. Sesaat kemudian api pun padam. Salah satu warga mengatakan kejadian terbakarnya lapak mercon berlangsung dengan cepat. Tiba-tiba saja muncul asap putih disusul dengan ledakan berkali-kali. Bahkan akibatnya warga sekitar panik. Mantau ya, mantau. Soalnya agak jauh sih, dengar suara petasan. Itu aja kan. Tadi kejadiannya jam berapa, Mas? Sekitar jam berapa tadi? Jam 2? Jam 2 Anda? Iya, sekitar jam 2. Kondisi jalan tadi seperti apa, Mas? Ya macet, agak macet juga ya. Dalam kejadian tersebut tidak ada korban jiwa dan pemilik lapak mengalami kerugian akibat barang dagangannya terbakar dan lapak tempat berjualan rusak. Acara ini dipersembahkan oleh Pemirsa, ribuan pengendara roda 2 yang hendak mudik ke Pulau Jawa tertahan di Pelabuhan Gilimanuk. Sementara itu lonjakan kendaraan pemudik yang datang menuju Pelabuhan Merak, Banten meningkat tajam. Ribuan pengendara roda 2 yang hendak mudik ke Pulau Jawa tertahan di Pelabuhan Gilimanuk. Minimnya tenda membuat pemudik mulai kepanasan. Ibu-ibu terpaksa membawa anaknya berteduh. Pemudik kembali tertahan di depan penjualan tiket di pintu masuk Pelabuhan Gilimanuk. Mereka harus menunggu berjam-jam untuk bisa masuk ke pelabuhan. Panjangnya antrian sepeda motor diakibatkan parkir sepeda motor di dalam pelabuhan penuh. Sementara itu antrian kendaraan roda 4 hanya terjadi di dalam Pelabuhan Gilimanuk karena menunggu jadwal keberangkatan. Lonjakan kendaraan pemudik yang datang menuju Pelabuhan Merak, Banten meningkat tajam. Ribuan kendaraan terjebak kemacetan di Jalan Cikuasa Atas atau exit tol Tangerang Merak, Kota Cilegon, Banten. Antrian ini disebabkan meningkatnya pemudik yang hendak melintasi perairan Selat Sunda menuju Pulau Sumatera via Pelabuhan Merak. Para
Para pengendara yang mayoritas mobil pribadi ini mengaku sudah lebih dari 3 jam tertahan di jalan akibat tingginya volume pemudik yang datang dari arah Jakarta menuju Merak, sehingga diterapkan sistem buka tutup. Ribuan kendaraan terjebak antrean panjang di ruas tol Palimanan Kanci, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Arus kendaraan hanya bisa berjalan merayap dengan kecepatan 20 km per jam. Kemacetan kendaraan terjadi di ruas tol Palimanan Kanci, tepatnya di kilometer 193 Kabupaten Cirebon, Jawa Barat pada Kamis siang. Arus kendaraan yang didominasi kendaraan pribadi mengular sepanjang 6 km sejak kilometer 188 hingga kilometer 194. Arus kendaraan pun sesekali tersendat dan hanya bisa berjalan merayap dengan kecepatan maksimal 20 km per jam, bahkan sesekali tak berjalan. Selain karena tingginya jumlah arus kendaraan, antrian panjang ini juga terjadi karena bus penumpang mengalami pecah ban di kilometer 124 tol Palikanci Cirebon. Hingga saat ini, arus kendaraan masih terus mengalir deras memadati tol Palimanan Kanci. Diperkirakan lonjakan kendaraan pemudik kendaraan roda 4 ini akan terjadi pada malam ini, mengingat hari ini para pekerja sudah mulai memasuki cuti lebaran. Dan pemirsa, kita akan pantau arus mudik lebaran dari sejumlah titik. Sudah ada Lika Apriani di gerbang tol Cipali Subang, Jawa Barat, dan Bayu Pradana di kawasan Gentong, Tasikmalaya. Saya ke Lika terlebih dahulu. Lika, sejauh ini apakah sudah mulai terjadi kepadatan di gerbang tol Cipali? Anissa dan juga pemirsa, untuk rekayasa arus lalu lintas di tol Cipali ini sudah diberlakukan pada pukul 17.53 dan pembukaan sistem one way ini dibuka pada kilometer 76, dan sedangkan arus lalu lintas pada tol Cipali ini terbilang cukup lancar untuk saat ini. Adapun di puncak arus mudik pada hari ini sempat terjadi kemacetan di tol Cipali sepanjang 10 km dengan mayoritas kendaraan adalah mobil pribadi dengan berbagai nomor plat nomor polisi kendaraan. Namun untuk truk kendaraan sumbu 3 pada hari ini tidak diperbolehkan untuk memasuki jalan tol sampai dengan 1 Mei 2022 untuk mengurangi kemacetan yang ada. Tadi sempat akibat kemacetan yang panjang ini sempat beberapa kendaraan menepikan kendaraannya di bekas tol Cikopo di kilometer 76 dan juga di bahu jalan di sekitar tol Cikopo ini. Namun pada saat ini sudah tidak diberlakukan lagi karena sudah sepi maupun lancar. Anissa, kembali ke Anda. Baik, terima kasih Lika Apriani dari gerbang tol Cipali Subang, Jawa Barat. Dan selanjutnya ada Bayu Pradana yang berada di kawasan Gentong, Tasikmalaya, Jawa Barat. Bayu, sejauh ini seperti apa arus lalu lintas pemudik yang menggunakan jalur selatan tempat Anda melaporkan saat ini? Ya, Anissa, terkecuali juga di jalur selatan, terutama di lingkar Gentong ini juga terlihat sudah semakin ramai, mengingat ini juga prediksi tanggal 28 akan menjadi puncak arus mudik. Meski demikian, memang kenaikan volume kendaraan ini tidak sesignifikan itu, namun memang kepadatan dan juga hambatan ini masih terjadi di sejumlah titik di jalur selatan. Di antaranya dari penelusuran kami, tadi ada di Limbangan juga terjadi kepadatan, hingga ke Lewo dan juga ke Malangbong ini juga terjadi kepadatan. Meski demikian, antisipasi yang memang sudah dari kemarin direncanakan, yaitu untuk menerapkan sistem satu arah atau buka tutup ini sudah diterapkan juga pada pukul 8 pagi dan juga siang hari tadi. Memang ini diberlakukan secara situasional melihat seperti apa volume kendaraan, dan memang penerapan ini diberlakukan ini guna untuk terlebih dahulu mengutamakan kendaraan yang dari arah Bandung hingga menuju ke arah Ciamis. Bersama juru kamera Enggar Bagus, kita bersama-sama melihat seperti apa keramaian di jalur Gentong tempat kami berada saat ini. Memang mobil pemudik ini sudah mulai terlihat, sudah semakin ramai. Bahkan bukan hanya pemudik dengan menggunakan mobil saja, tapi juga dengan menggunakan motor ini sudah ada yang melintasi di jalur selatan.
Dan juga penerapan sistem satu arah tadi memang diterapkan di sejumlah titik saja yang dirasa perlu. Memang ini dikatakan ini sangat situasional, melihat juga arus volume kendaraan juga. Dan memang tadi ada beberapa titik yang harus diwaspadai seperti persimpangan dan juga pasar-pasar di sejumlah titik. Kami sempat meninjau melalui satelit, kami melihat pada sore hari ini melihat adanya kemacetan di Pasar Malangbong. Ini memang menjadi salah satu yang harus menjadi catatan para pemudik untuk nantinya melintasi di jalur selatan. Sementara itu juga yang menjadi catatan adalah para pemudik ini diharapkan bisa mempersiapkan kendaraan dan bahan bakarnya ketika mereka melakukan perjalanan mudik agar bisa selamat sampai tujuan. Anissa. Baik, terima kasih Bayu Pradana melaporkan langsung dari kawasan Gentong, Tasikmalaya, Jawa Barat. Dan sebelumnya ada Lika Apriani dari gerbang tol Cipali. Terima kasih kawan-kawan. Acara ini dipersembahkan oleh Pemirsa, Kementerian Perdagangan keluarkan aturan resmi larangan ekspor minyak sawit mentah dan bahan baku minyak goreng. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda.